Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Latar belakang. Bagi setiap ilmuwan, ada kewajiban untuk mengarahkan segenap kegiatan ilmuannya sampai kepada tujuan umum yang hendak dicapai oleh setiap ilmu. Tujuan tersebut adalah memperoleh kebenaran ilmiah dan sedapat mungkin juga mencapai atau meningkatkan kebahagiaan umat manusia. Dalam kaitannya dengan perkembangan ilmu di Indonesia, maka perlu dikaji kebenaran yang khas untuk menurut Pancasila terlebih dahulu. Sebab Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara akan selalu menjadi ukuran bagi setiap sikap dan perbuatan, termasuk kegiatan para ilmuwan dengan produk ilmunya. Terkait dengan masalah kebenaran, sejak dulu selalu menyertai setiap kegiatan ilmiah. Hal yang demikian ini karena pada ilmu baik sebagai satu sistem maupun proses senantiasa ditujukan untuk mencapai kebenaran. Pengertian ilmu. Perubahan dan perkembangan pada pemikiran keilmuan itu bukanlah satu saat yang datang mendadak, melainkan telah diawali oleh berbagai pemikiran pada filsuf jauh sebelumnya. Diawali oleh Roger Bacon 1274 sampai 1294, kemudian dilanjutkan oleh Francis Bacon 1561 sampai 1626, telah mengembangkan metode induksi yang pada saatnya menjadi metode kuantitatif. Perkembangan pemikiran ini mendapat coraknya sebagai pemikiran keilmuan yang dilihat setelah metode induktif, yang kemudian berkembang menjadi metode eksperimen di abad 18 yang mencapai puncaknya di abad 19. Pemikiran keilmuan yang semula menjadi pemikiran para filsuf pada abad ini dimulai dikembangkan secara profesional oleh para ilmuwan. Ilmu kealaman yang semula merupakan filsafat alam, setelah menemukan metode ini, kemudian memisahkan diri dari induknya yaitu filsafat, yang di waktu kemudian diikuti oleh cabang ilmu lainnya. Metode dan kebenaran. Metode ilmu atau metode ilmiah merupakan cara dalam mendapatkan pengetahuan secara ilmiah. Dengan kata lain, pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah dalam proses untuk menemukan pengetahuan yang dipercaya terdiri atas beberapa langkah tertentu yang mengait suatu dengan yang lainnya secara dinamis. Jujun Surya Sumantri juga menekankan adanya pemakaian model pemikiran secara rasional dan pemikiran secara empiris dalam metode keilmuan. Menurutnya, berpikir secara rasional yang berdasarkan paham rasionalisme sebenarnya ide tentang kebenaran sudah ada. Pikiran manusia dapat mengetahui ide tersebut, namun tidak menciptakannya dan tidak pula mempelajarinya lewat pengalaman. Dengan demikian, ide tentang kebenaran yang menjadi dasar pengetahuan diperoleh lewat berpikir secara rasional, terlepas dari pengalaman itu sendiri. Pancasila sebagai sistem ilmiah. Sistem ilmiah harus bermetode. Dalam hal ini, metode merupakan satu cara pendekatan dalam rangka pembahasan Pancasila, baik objek formal maupun material, sehingga mencapai kebenaran. Metode yang digunakan dalam pendekatan Pancasila adalah analitiko-sintesis. Dengan menganalisis objek tersebut, diambil satu sintesis untuk dapat merumuskan secara umum, sehingga dapat dipakai sebagai pedoman. Pancasila sebagai sistem ilmiah juga bersifat sistematik. Satu ilmu harus mempunyai satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kesatuan tersebut mempunyai bagian yang saling berhubungan, baik berupa hubungan interrelasi maupun interdependensi. Secara keseluruhan, jelas bahwa Pancasila membentuk satu sistem, bahwa setiap sila tidak berdiri sendiri, terpisah antara sila yang satu dengan sila yang lainnya. Keseluruhan sila merupakan satu kebulatan yang utuh sebagai dasar negara. Pancasila sebagai sistem filsafat.
Pancasila sebagai filsafat bersifat konsepsional. Konsepsi ini merupakan hasil generalisasi serta abstraksi dari pengalaman tentang hal dan proses satu demi satu. Pancasila juga merupakan abstraksi dari pengalaman dan perjalanan hidup bangsa Indonesia. Menurut Noto Nagoro, bahan Pancasila diambil dari adat kebiasaan, kebudayaan, dan agama yang telah ada pada bangsa Indonesia. Bagian konsepsional dalam sistem filsafat, Pancasila ini juga bersifat rasional, yaitu antara masing-masing sila dalam Pancasila berhubungan secara logis. Kesimpulannya adalah, ilmu dengan metode ilmiah bertujuan untuk mencapai kebenaran, karena yang berilmu itu manusia. Maka, kebenaran semata-mata tidak hanya murni memenuhi kriteria koherensi, korespondensi, deduksi, induksi, pemikiran rasional empiris saja, tetapi kebenaran juga harus dikembalikan pada manusianya. Pengembangan ilmu di Indonesia juga harus dikembalikan pada manusia Indonesia, yaitu diri bangsa Indonesia. Teori kebenaran Pancasila menghendaki bahwa kebenaran ilmiah itu sekaligus memenuhi kebenaran koherensi, korespondensi, dan pragmatik. Ketika hal tersebut secara asimultan saling melengkapi, dan kerja ilmiah artinya tidak menonjolkan atau mementingkan salah satunya.